Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayonita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Mal Pelayanan Publik Habaring Hurung Kabupaten Kota Waringin Timur akan tetap beroperasi selama bulan Ramadan. Waktu atau jam operasional pelayanan akan disesuaikan dengan jam kerja pegawai negeri sipil di bulan Ramadan. Dalam setiap harinya, Mal Pelayanan Publik Habaring Hurung Kota Waringin Timur yang berlokasi di Jalan MT Haryono selalu ramai dikunjungi masyarakat. Mal Pelayanan Publik didirikan untuk mempermudah masyarakat melakukan berbagai urusan, baik urusan administrasi maupun perizinan. Sebab berbagai urusan tersebut dapat dilakukan di satu tempat yang sama. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Waringin Timur, Diana Setiawan mengatakan, dalam bulan Ramadan nantinya, Mal Pelayanan Publik akan tetap beroperasi dalam memberikan pelayanan seperti biasa. Hanya saja untuk waktu operasional pelayanan akan disesuaikan dengan jam kerja pegawai pemerintah Kota Waringin Timur di bulan Ramadan. Saat ini jam kerja tersebut masih dibahas oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM setempat. Di bulan Ramadan kami MPP tetap melakukan pelayanan seperti biasa ya. Cuma nanti penyesuaian jam mulainya saja. Jadi tetap pelayanan tetap seperti biasa sama seperti ini dari pagi sampai siang istirahat kemudian paginya lanjut. Nah, cuma mulainya pagi dan berakhirnya di sore itu menyesuaikan dengan jam kerja. Nah, jam kerja itu nanti yang mengeluarkan adalah BKPSDM. Jadi kami tunduk patuh dengan itu. Misalnya nanti di situ mulai jam 8 berarti jam 8 tetap. Kalau jam 8 berarti tetap seperti sekarang. Tapi kalau nanti di jam kerjanya dirubah ya kita mengikuti jam kerja di situ. Tapi pelayanan tetap seperti biasa. Mal Pelayanan Publik dengan bangunannya yang megah tersebut menyediakan sebanyak 252 jenis layanan, baik layanan dari pemerintah daerah, kementerian hingga instansi vertikal yang ada di daerah setempat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap barang bukti narkoba, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur musnahkan 191 gram narkoba jenis sabu senilai ratusan juta rupiah. Sabu tersebut diamankan dari 3 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu dilaksanakan di halaman Polres Kota Waringin Timur. Kegiatan dipimpin Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani, Rabu 6 Maret. Sebelum dimusnahkan dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah barang bukti narkoba tersebut mengandung metamfetamin. Barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang telah dicampur larutan kimia tersebut berjumlah sebanyak 191,2 gram dengan nilai mencapai 268 juta rupiah. Barang bukti sabu didapat dari 3 orang tersangka, yakni Muhammad Fauji dengan barang bukti 93,11 gram sabu dan Ardiansah dengan barang bukti 2,31 gram sabu. Serta yang terakhir Edi Haradianto dengan barang bukti 95,78 gram sabu. AKBP Sarpani mengatakan ditangkapnya ketiga tersangka dalam periode tanggal 6 hingga 23 Februari tersebut merupakan bentuk keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas narkoba. Terlebih dalam waktu dekat akan memasuki bulan Ramadan. 3 ungkap kasus, semuanya adalah narkoba jenis sabu dan saat ini dalam pengembangan Satreskrim Ulangi Sat Narkoba untuk mengungkap pengedar atau bandar yang lebih tinggi. Menjelang bulan Ramadan, kami semuanya menghimbau untuk masyarakat agar
turut serta, turut aktif dalam menjaga situasi Kamtipmas, khususnya adalah dengan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba ini dampak negatifnya sangat luar biasa, baik bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Sarpani meyakini dengan komitmen bersama dan keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Waringin Timur dapat ditekan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Selanjutnya dimohon dengan hormat. Karena tidak mengantongi izin mendirikan bangunan, pembangunan sebuah mal di Jalan Insinyur Soekarno atau Lingkar Utara Kota Sampit terpaksa dihentikan. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur telah membentuk tim teknis untuk menilai apakah pembangunan dapat dilanjutkan atau tidak. Sejak tahun 2021 lalu, pembangunan sebuah mal milik PT Tritama Gemilang Sampit didirikan di Jalan Lingkar Selatan Sampit. Pembangunan gedung sebagai pusat perdagangan syariah itu sempat membuat Bupati Halikinur kaget karena baru mengetahuinya. Setelah ditelusuri dan dilakukan rapat bersama organisasi perangkat daerah terkait, diketahui jika pembangunan mal itu belum mengantongi IMB atau yang saat ini disebut Persetujuan Pembangunan Gedung atau PBG. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP Diana Setiawan mengatakan, PT Tritama Gemilang Sampit sebenarnya memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL-UPL yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup setempat tahun 2021. Termasuk adanya telaah tata ruang dari Dinas Tata Ruang setempat sebagai syarat membuat IMB, namun hingga kini IMB belum dimiliki. Karena belum memiliki IMB atau PBG, maka pembangunan mal harus dihentikan. Pemerintah daerah juga telah membentuk tim teknis untuk melakukan penilaian apakah pembangunan mal itu dapat dilanjutkan atau tidak. Kalau secara izin yang bersangkutan tidak memiliki izin mendirikan bangunan ataupun PBG yang sekarang baru atau SLF. SLF itu yang sudah existing. Jadi PBG itu baru membangun. Jadi dia tidak memiliki itu. Nah, kalau berbicara izin malnya itu sama sekali belum ada yang diurus. Untuk sementara akan kita hentikan sementara sampai tim nanti melakukan tugas. Jadi nanti pemerintah daerah akan membentuk tim teknis yang akan menilai semuanya itu. Hasil dari penilaian tim teknis itu nanti yang tindak lanjut selanjutnya. Apakah itu dilanjutkan bangun atau tidak itu tergantung dari penilaian tim. Ya. Kita masih berandai-andai apakah nanti hasil tim boleh dilanjutkan dengan catatan misalnya kan lengkap ini itu dan lain sebagainya. Itu kan tidak apa-apa, secara teknis dulu yang kita bicarakan. Diana menambahkan pihaknya belum bertemu dengan investor mal yang diketahui berasal dari Kalimantan Barat. Komunikasi hanya bisa dijalin dengan pengawas bangunan atau kepala tukang. Diana menegaskan pemerintah Kota Waringin Timur selalu terbuka dengan investor yang ingin berinvestasi di daerah setempat, selagi dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dengan mengusung inovasi teknologi berupa alat dehidrator surya untuk akselerasi pengeringan daging buah kelapa, membuat 3 dewan juri sepakat menetapkan tim SMK Negeri 1 Teluk Sampit sebagai juara 1 pada Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024. Lomba yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD setempat pada Selasa 5 Maret 2024 ini guna menunjukkan telah hadirnya teknologi hingga pelosok desa. Tidak hanya itu, teknologi menciptakan kelompok-kelompok usaha mandiri yang berkemampuan dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif.
Kegiatan kali ini diikuti sebanyak 23 tim yang berasal dari kalangan umum dan pelajar. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri Independen yang terdiri dari akademisi, yakni Dwi Anung Nindito sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya, Cok Orda Putra Legawa dari Bapperida Kabupaten Kotim, dan Idris Sugiono dari UPTD Balai Latihan Kerja Kotim. Melalui seleksi dan penilaian ketat oleh Dewan Juri didapatkan hasil sebagai berikut. Juara pertama diraih tim SMKN 1 Teluk Sampit melalui inventor Rahmat Aryadi dan Syahrijal dengan inovasi alat dehidrator surya untuk akselerasi pengeringan daging buah kelapa. Juara kedua SMKN 2 Sampit dengan inovasi alat peniris minyak untuk UMKM. Sedangkan juara ketiga diraih SMKN 4 Sampit dengan pemanfaatan staples rusak menjadi berguna. Sementara itu juara harapan pertama diraih SMPN 21 Atap Kecamatan Baamang dengan inovasi mesin penetas telur dari kulkas bekas. Juara harapan kedua diraih SMKN 2 Sampit melalui mesin korter sepeda motor. Untuk juara harapan 3 diraih SMPN 1 Sampit dengan karya smart monitoring penyiram tanaman berbasis LOT. Menurut Rahmat Aryadi dari SMKN 1 Teluk Sampit mengatakan, ide pembuatan alat kupas sabut kelapa sehingga lebih ekonomis sebagai upaya meningkatkan pendapatan bagi para pekerjanya. Kami itu mengusung alat pengupas sabut di mana kami mengusung pada kesejahteraan hak-hak buruhnya yang mengambil upah secara serabutan seperti itu. Fokus kami kepada kelas pekerja. Inspirasi dari alat tersebut seperti apa sebelumnya? Sebelumnya kami mengamati secara langsung tanpa membagikan asesmen secara tertulis kepada para pengambil pengupah kelapa, dan kami meminta pendapat mereka tentang usaha mereka, dan mereka menyatakan bahwa ada beberapa permasalahan seperti misalnya permasalahan penggunaan alatnya itu yang menyebabkan beberapa anggota organ tubuh mereka kurang menjadi sakit seperti itu, sehingga kami mencari aplikasi-aplikasi di bidang sains yang dapat menyebabkan permudahan pada aplikasi masalah itu tersebut. Perwakilan panitia yang juga kasih pemberdayaan masyarakat desa DPMD Kotim, Nur Jubaidah menyatakan, daya inovasi seluruh peserta sangat bagus dan untuk juara 1 agar mampu berprestasi lagi di tingkat provinsi nantinya. Hari ini kita mengadakan lomba inovasi TTG, harapannya dengan lomba ini daya inovasi teman-teman dari anak-anak sekolah bisa bisa meningkatkan inovasi mereka di bidangnya. Terutama pada lomba ini sangat luar biasa antusiasnya anak-anak, di mana tahun ini ada 23 inovator yang ikut berkompetensi dalam lomba inovasi TTG ini. Tentunya ungkap Jubaidah, pihaknya bersama tim juara 1 akan melakukan modifikasi peralatan agar mampu tampil optimal di ajang berikutnya. Nurmansah, Hayat TV. Di hadapan Kepala Sekolah dan tenaga pendidik Raudatul Atfal Melati Sampit, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengungkapkan rasa salutnya karena sekolah berbasis agama ini telah bertahan selama 47 tahun, kendati dengan keterbatasan fasilitas dan anggaran. Halikinor menyatakan dukungan dan kesediaannya untuk memfasilitasi bantuan anggaran untuk memajukan dunia pendidikan dini. Hal itu ia ungkapkan saat peresmian gedung baru RA Melati di Jalan DI Penjahitan Gang Melati Sampit, Jumat 1 Maret 2024. Namun untuk tahun ini Pemkab Kotim memang tidak bisa langsung memberikan bantuan karena banyak sekali kegiatan yang membutuhkan anggaran. Meski demikian, dia bisa memfasilitasi bantuan dana seperti CSR dari BUMN maupun swasta. Di sisi lain, Halikinor menegaskan, RA Melati sebagai sekolah berbasis Islami diharapkan mampu membekali peserta didik dengan membentengi iman dan takwa, sehingga menjadi generasi Islami yang unggul dan berkualitas di masa depan. Dan harapan kita dengan adanya apalagi ini
PAUD maupun TK ini bernuansa Islami. Tentunya anak-anak kita tadi kita lihat bagaimana mereka membaca ayat suci Al-Quran, mereka juga bisa main trombet. Artinya sejak sedini ini sudah dilatih dengan hal-hal yang positif, termasuk yang juga Islami. Harapan kita dengan begitu maka anak-anak ini akan dibentengi dengan iman dan takwa yang baik, sehingga nanti dia tidak akan mudah terprovokasi, dia akan mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Kepala Sekolah RA Melati Mariamah mengungkapkan, dengan penambahan 2 ruang kelas ini tentunya dapat menampung jumlah peserta didik untuk tahun ajaran mendatang menjadi 130 murid, dibanding sebelumnya yang hanya 115 anak didik. Kalau ditambah dengan itu insya Allah mencukupi, karena tahun depan ini kayaknya murid yang akan masuk sekitar 130 orang. Kalau saat ini jumlah siswa yang ada tahun yang ini 115. Itu ada yang sebelumnya tolak ya Bu, karena tidak bisa ditambah lagi? Tidak ada. Kami usahakan kami tetap terima, tapi dengan syarat harus dalam evaluasi. Kami olah jam, jadi masuk jam 7 pagi, keluar jam 9, jam 10 masuk, keluar jam 12. Mariamah memberikan apresiasi kepada Pemkab Kotim yang telah banyak membantu sekolah baik anggaran APBD maupun melalui CSR. Untuk anggaran sendiri, dalam membangun gedung ini mungkin memerlukan puluhan tahun lagi baru bisa karena keterbatasan anggaran sekolah. Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Waringin Timur, Nur Saifullah menyatakan sangat mendukung berbagai aktivitas dan upaya pihak sekolah dalam rangka turut mencerdaskan anak bangsa. Sehingga kami terus mendukung sepenuhnya berbagai aktivitas, kegiatan dengan segala macamnya di RA, khususnya RA Melati ini. Dan kami bangga, sangat senang sekali, bersyukur sekali kepada pemerintah Kabupaten Timur melalui Kabak Kesra yang sudah membantu adanya pembangunan gedung ini. Dan sehingga semakin maju dan hebatnya, apalagi khususnya di RA dan maju pesat melalui gedung baru, memberikan daya tarik sehingga begitu banyak siswa untuk mendaftar di RA ini. Saifullah juga berpesan agar pihak sekolah terus meningkatkan mutu dan kualitas sehingga mampu menghasilkan generasi Islami di tengah pesatnya pengaruh globalisasi saat ini. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, Ketua dan Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat periode 2024-2029 dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dilakukan oleh DPD Abdesi Kalimantan Tengah. Pada hari ini dilaksanakan acara pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Kota Waringin Barat untuk masa bakti 2024-2029.
Kegiatan pengukuhan dilakukan pada hari Rabu 6 Maret 2024 di Aula Kiai Gede Kantor Bupati. Adapun pengurus harian DPC Abdesi Kabupaten Kobar yang dikukuhkan adalah Ketua DPC Abdesi Kobar Tohari yang merupakan Kades Buai, Wakil Ketua Jumilan Kades Pandu Senjaya, Jorian Syahri Kades Runtu, Ahmad Saleh Kades Natai Kerbau, Imam Jamali Kades Palih Baru, Rimadan Kades Pangkalan Banteng, serta Isnaini Kades Buai Timur. Hadir pada acara pengukuhan kali ini penjabat Bupati Kobar Budi Santosa, Sekda Kobar Rodi Iskandar, anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, perwakilan dari Polres Kobar, Kodim 1014 Pangkalan Bun, Kepala BPMD, serta undangan lainnya. Sementara itu, penjabat Bupati Kobar Budi Santosa dalam sambutannya, selain memberikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru saja dikukuhkan, juga mengapresiasi para kepala desa yang bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis dengan desa-desa lainnya. Abdesi ini adalah salah satu medianya. Budi Santosa menilai Abdesi memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, dia mengajak semua pihak terlibat untuk menjalin kolaborasi yang erat dalam menjalankan program-program pemerintah daerah yang telah disusun bersama. Acara pengukuhan kali ini menjadi momentum yang penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, desa-desa, serta masyarakat dalam upaya memajukan Kabupaten Kobar ke arah yang lebih baik. Tim Liputan, SBTV. Setelah Kabupaten Kota Waringin Barat meraih Piala Adipura ke-13 kalinya, pemerintah kabupaten berencana menaikkan upah petugas kebersihan yang bertugas di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, karena dinilai bahwa upah yang mereka terima saat ini masih tergolong rendah. Meski telah meraih Piala Adipura yang ke-13 kalinya, hingga saat ini masih ada beberapa petugas kebersihan di Kabupaten Kota Waringin Barat yang mendapatkan honor harian cukup rendah, yakni hanya Rp65.000. Untuk itu, ke depan rencananya upah mereka akan dinaikkan. Hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Kobar Budi Santosa pada acara penyambutan Piala Adipura yang ke-13 hari ini. Menurut PJ Bupati, dari tahun 2023 kemarin, dirinya sangat prihatin dengan kecilnya honor petugas, namun kondisi APBD tidak memungkinkan untuk menambahnya. Setelah dilakukan penghitungan pada tahun 2024, dirinya rencananya akan ada kenaikan upah bagi petugas kebersihan. Budi Santosa belum bisa memastikan atau merincikan berapa total kenaikan upah untuk petugas kebersihan tersebut. Akan tetapi dirinya menegaskan bakal memberikan kenaikan upah yang layak guna membantu perekonomian mereka. Dirinya menghimbau agar masyarakat Kobar sama-sama ikut berkontribusi menjaga kebersihan kota Pangkalan Bun dan sekitarnya. Caranya yakni dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan, serta Piala Adipura ke-14 kalinya nanti agar bisa diraih kembali. Walaupun kita mendapat penghargaan, ternyata ada beberapa petugas kebersihan kita honor harian itu masih terlalu rendah, hanya Rp65.000 sehari. Nah, makanya saya dari tahun kemarin sebelum saya datang, saya sangat prihatin. Tapi kondisi APBD kan sangat tidak memungkinkan. Setelah kita hitung, insya Allah akan ada kenaikan dan nilainya lagi kita kompromikan. Yang penting kita naik. Harapan saya ya pantas lah. Pantas untuk tidak terlalu padat antrinya. Makanya kami mohon dukungan dari Mas Media untuk kampanye pengurangan sampah plastik. Nanti Dinas Lingkungan Hidup lah yang menjabarkan bagaimana bentuk kampanye kita. Dan saya juga sangat prihatin, terus terang aja, walaupun kita dapat Adipura ke-13, masih ada di daerah-daerah tertentu masyarakatnya itu masih suka buang sampah di jalanan. Saya jujur aja sering nemukan di depan sport center itu masih ada orang yang sambil keluar jalan-jalan sore lempar di pinggir jalan. Ini kan budaya yang kurang baik. Makanya mau dukungan semua lah kampanye untuk jaga kebersihan di lingkungan. Tidak dipungkiri saat ini masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Maka dari itu Budi Santosa memohon dukungan semuanya untuk jaga kebersihan lingkungan masing-masing.
Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam mendukung kembali diperolehnya Piala Adipura ke-13. Seperti halnya sejumlah perusahaan yang telah membantu bak sampah yang disebar di sejumlah titik di Kota Pangkalan Bun untuk mendukung kebersihan Kota Pangkalan Bun. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.